Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Menjalani hidup di dunia kadang membuat gentar dan lelah. Yang kita perlu dan rindukan adalah sentuhan kasih Allah. Kasih dan cahaya Tuhan yang menjadi suluh menemani perjalanan hidup anak-anaknya. Supaya dengan percaya kita terus maju melanjutkan ziarah kehidupan bersamanya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat beribadah bagi umat yang berada di gedung gereja maupun melalui kanal YouTube di GKI Taman Aries. Tema ibadah kita hari ini adalah siapkanlah minyakmu. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hariman Patianakota dari Universitas Kristen Maranatha. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam beberapa video berikut ini. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat, 17 November 2023, pukul 10 pagi, melalui Zoom dan YouTube. Ditunggu. Mari kita saling menguatkan di dalam sapaan doa setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga jam 7 pagi secara onsite maupun melalui YouTube. Jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries,
Pada hari Minggu, 12 November 2023, dalam kebaktian sore jam 17, kita akan mengadakan ibadah kebangsaan dengan tema Memahami Panggilan Gereja dalam Pemilu 2024. Pelayan firman oleh Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota, Master of Theology. Akan dibuka ruang tanya jawab setelah khotbah. Mari kita menghadirinya sebagai bagian dari pendidikan dan kepedulian kita menghadapi tahun politik. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, papa mama. Tak terasa di penghujung tahun, kita kembali mengadakan Minggu Gembira. Sekolah Minggu GKI Taman Aries akan mengadakan kebaktian Minggu Gembira 2023 untuk adik-adik dari kelas Batita hingga kelas 7 yang akan dilaksanakan pada Minggu 12 November 2023. Ruang Sekolah Minggu GKI Taman Aries lantai 2 dengan tema Musa Diselamatkan. Kebaktian Minggu Gembira pastinya menyenangkan karena kita akan bermain game dan kuis Alkitab juga. Yuk, kita berkumpul dan bersukacita di kebaktian ini bersama-sama. Sampai bertemu nanti, adik-adik terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Papa Mama, Oma Opa, ada kabar gembira. Sekarang latihan paduan suara anak GPC menjadi hari Minggu loh. Mulai tanggal 12 November 2023, latihan diadakan setiap hari Minggu, jam 9 sampai dengan jam 10. Jadi anak-anak bisa latihan sebelum atau sesudah ikut sekolah minggu. GPC kelas besar untuk anak-anak kelas 3 sampai dengan kelas 8. Dan GPC kelas kecil untuk anak-anak TKA sampai dengan kelas 2. Latihannya cuma sebentar kok. Papa Mama bisa menunggu anak-anak latihan sambil jajan di depan gereja. Yuk, ajak anak-anak bergabung bersama, memuji Tuhan lewat bernyanyi. Sampai jumpa! Shalom sahabat GKI Taman Aries yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kami Esmutdir GKI Taman Aries mengajak jemaat sekalian untuk bergabung dalam sesi kedua Financial Planning. Kami sangat bergembira karena dua sahabat kami, Mario Sugiono dan Christopher Albert, akan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi dalam memilih investasi yang cerdas dan menguntungkan. Mari bergabung bersama Esmutdir pada hari Sabtu 25 November 2023 mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Bersama-sama kita belajar mengatur keuangan lebih bijak lagi. Oh iya, jangan lupa setelah sesi kedua akan ada sesi ketiga yang merupakan sesi terakhir dalam financial planning. Sampai jumpa, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Umat terkasih, sepekan telah kita lalui, banyak hal yang sudah kita lewati. Semuanya itu patut kita syukuri akan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Untuk kita hidupi dan nikmati hari demi hari, biarlah semua yang bernapas senantiasa memuji, karena namanya yang besar dan kasih-Nya yang tak terperi. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri dan menyanyi pujian kepada-Nya yang maha suci. Semua
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang kita lakukan di minggu pagi yang indah ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, bagi kita menunggu bukanlah perasaan yang menyenangkan, tetapi menunggu hasil yang sudah kita usahakan beberapa lama tentunya perlu diperjuangkan. Karena sesuatu yang kita tunggu adalah hal yang selama ini kita dambakan. Tema minggu ini adalah siapkanlah minyakmu, yang mengajak kita untuk belajar menunggu atau menanti, seperti perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Menanti kedatangan Tuhan kembali adalah salah satu hal yang tidak mudah dijalani. Kita tidak dapat menebak dengan pasti waktu kedatangannya, sebab waktunya tidak pasti dan penuh misteri. Di masa penantian ini, kita berpotensi abai dan lengah dan tidak siap menyambut kedatangannya kembali. Mari datang pada Tuhan, merendahkan diri, dan kita memeriksa hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa secara berbalasan. Allah Maha Kasih dan Penyayang, terima kasih atas kebesaran-Mu dalam mengetuk pintu hati kami dan menunggu. Kami siap membuka pintu hati kami untuk-Mu. Tetapi kerap kami abai terhadap perintah-Mu. Kami biarkan pelita kami meredup, bahkan padam. Ampuni kami dan baharuilah hati kami ya Tuhan. Agar kami siap menyambut kedatangan-Mu kembali, dan Engkau mendapati kami tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menungguku bukan
Saudara-saudara, Allah Maha Kasih menyambut kita yang dalam kesungguhan menyesali dosa-dosa kita. Lukas pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-37 menyatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, mari kita berpadu hati berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, dalam Kristus kami datang kepadamu, haturkan syukur dan puji. Engkau berkenan melawat kami melalui pemberitaan firman. Layakanlah kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan memberitakan maupun umat yang mendengarkan. Berbekal hikmat-Mu kiranya kami semua mampu memahami, menghayati, dan lebih dari itu kami juga dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Mari bersabdalah untuk kami. Dalam Kristus Sang Firman hidup, kami memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Amos
5 ayat yang ke-18 sampai 24. Saya akan membacanya dari terjemahan baru 2. Sungguh celaka mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari dari seekor singa. Seekor beruang mendatangi dia. Sesampainya ia di rumah dan menopangkan tangannya ke dinding. Seekor ular memanggut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghina perayaanmu. Dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, tidak akan kupandang. Jauhkanlah dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Janganlah lambat datang,
Bacaan kedua dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Saya akan membaca dari TB2. Selanjutnya kita mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah yang akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Cukup kepada. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai 13, beginilah bunyinya. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya,
Ibu bapak dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara onsite, juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online, selamat pagi, shalom. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Hari ini untuk kali pertama saya bersyukur bisa hadir beribadah bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya Hariman, saat ini sehari-hari saya bertugas sebagai pendeta universitas di Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita sama-sama diajak untuk merenungkan tema siapkanlah minyakmu. Kalau sekarang sudah pakai ini ya. Tidak pakai minyak lagi, kalau dulu zaman dulu masih pakai minyak ya. Sekarang semua sudah serba listrik ya. Mungkin siapkanlah gensetmu kalau lampu mati tiba-tiba ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengawali perenungan ini saya mengingat sebuah ungkapan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini ungkapan yang sering kita dengar atau mungkin juga sering kita katakan dan kita lakukan. Ya. Sadar atau tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara, ungkapan ini terkadang membuat kita nyaman dalam zona keterlambatan. Ya terlambat gak apa-apalah. Dan kita biasakan itu dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Terlambat mengucapkan selamat ulang tahun misalnya untuk anggota keluarga kita. Ada murid atau mahasiswa yang terlambat datang ke sekolah, terlambat mengikuti ujian. Ada pegawai yang terlambat datang ke kantor. Bahkan mungkin juga kita membiasakan diri terlambat datang ke ibadat di gereja. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, terlambat misalnya mempersiapkan kader kita untuk melanjutkan karya pembangunan entah di gereja, di masyarakat atau di perusahaan kita. Kita terlambat untuk beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung sangat cepat. Karena kita terlambat, kita kehilangan momentum. Ada ungkapan yang bilang, you snooze, you lose. Ya. Kalau kita terlambat, sebenarnya ya kita kehilangan. Kalau kita terlambat, momentumnya hilang dan kita tertinggal. Seperti kita tertinggal kereta. Ya kalau terlambat ya sudah, kereta meninggalkan kita. Ketika saya membaca dan merenungkan Injil yang kita baca tadi. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tampaknya ungkapan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali itu tidak berlaku. Yang berlaku justru adalah ya kalau kita terlambat kita kehilangan. Kalau kita terlambat ya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Hal itu terlihat jelas Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dalam perumpamaan perempuan bodoh dan perempuan bijak. Yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan sang mempelai. Mempelai laki-laki mau datang disambut oleh
para perempuan. Nah, ini menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kebetulan Allah yang mau datang itu digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Lalu ada mempelai perempuan. Saya tidak mau terjebak dalam konstruksi pemikiran patriarki. Bahwa laki-laki itu ya harus selalu disambut. Karena Tuhan itu digambarkan sebagai laki-laki, bukan itu poinnya. Tapi saya justru mau melihat bagaimana peran seorang perempuan. Perempuan itu adalah ibu untuk peradaban. Rahim perempuan adalah rumah pertama kita tinggal. Jadi peran seorang perempuan itu memang luar biasa besar. Bagaimana seorang perempuan itu akan menentukan bagaimana kehidupan sebuah keluarga. Bagaimana kehidupan sebuah masyarakat. Bagaimana kehidupan peradaban di dunia ini ditentukan oleh bagaimana peranan seorang perempuan. Di situ dibicarakan ada perempuan yang bijak dan perempuan yang bodoh. Perempuan yang bodoh, ya dia mempersiapkan pelita. Tetapi dia tidak mempersiapkan minyak. Sementara perempuan yang bijak, dia menyiapkan pelita dan minyaknya. Ini sebuah gambaran dari kesiapsediaan seorang perempuan yang bijak. Dia betul-betul akan memberikan perhatian kepada apa yang memang penting dalam hidupnya. Tetapi seorang perempuan bodoh suka-suka dialah ya. Kadang siap, kadang enggak. Dan perumpamaan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara mau mengingatkan bahwa perihal kedatangan Tuhan itu tidak kita duga. Tidak bisa diprediksi. Karena itu kalau ada yang siap dapat. Yang bijak siap dia dapat, dia menyambut Tuhan. Dan Tuhan membuka diri untuknya. Tetapi yang tidak siap tadi digambarkan pintu tertutup. Bahkan kata-katanya itu keras sekali. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak mengenalmu. Jadi Yusnus, Yulus. Perihal kerajaan surga, perihal menanti kedatangan Tuhan, ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan iman Kristiani. Hidup kita ini ditentukan oleh perspektif eskatologis. Sebuah perspektif tentang masa depan. Masa depan yang sedang datang dan itu membutuhkan kesiapsediaan orang. Kalau Bapak Ibu dan saya membaca misalnya dalam Amos tadi, juga dalam Tesalonika kita menemukan ada dua gambaran tentang hari Tuhan. Kalau dalam Amos Bapak Ibu dan saya membaca dan menemukan rupanya hari kedatangan Tuhan itu sesuatu yang menakutkan.
Hari kedatangan Tuhan itu digambarkan sebagai kegelapan. Hari kedatangan Tuhan itu adalah hari kematian. Ini hari penghukuman. Kenapa? Sampai hari kedatangan Tuhan digambarkan dengan cara seperti itu. Kegelapan, kematian, penghukuman. Rupanya ini terjadi karena waktu itu orang Israel asik dengan ritual. Mereka terjebak dalam ritualisme. Ibadah dilakukan, kurban dibawa. Tetapi semua itu dijalani hanya sebagai rutinitas, tanpa arti. Seperti ritual yang dipeluk itu hanya abu, nggak ada apinya. Yang dilakukan dalam ritualisme itu sesuatu yang tidak mendorong kesadaran untuk bertuhan dengan sungguh-sungguh sadar, dan bagaimana bertuhan itu tidak diungkapkan dalam perilaku etis sehari-hari. Jadi seperti yang Eka Dharma Putra pernah bilang, agama meningkat tapi etika melorot. Orang asik dengan ritual, tapi ritualisme itu tidak punya hubungan dengan bagaimana praktik hidup sehari-hari. Ritual jalan terus, tapi korupsi jalan juga. Orang-orang miskin diambil haknya. Pemerasan dilakukan oleh para pemimpin. Itu konteksnya. Sehingga hari Tuhan oleh Amos digambarkan sebagai hari penghukuman. Hari kematian. Karena ritual tidak punya dampak. Ritual menjadi abu, bukan menjadi api. Nah, ini justru berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Paulus dalam Tesalonika yang kita baca tadi. Hari kedatangan Tuhan itu digambarkan sebagai hari kebangkitan. Karena Kristus yang sudah mati, Dia juga yang sudah bangkit, akan membawa orang percaya untuk hidup baru. Kenapa ini dikemukakan? Rupanya Paulus sangat mengapresiasi ketekunan iman yang diperlihatkan oleh orang-orang Kristen perdana di masa itu. Mereka menjadi komunitas yang minoritas, tetapi mereka punya kualitas yang cukup. Bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk mentransformasi kehidupan. Dan dalam semangat itulah Paulus kemudian memberikan penguatan. Supaya jangan engkau larut dalam kesedihan manakala ada kematian. Ingat bahwa Kristus yang mati itu juga Kristus yang bangkit. Sehingga engkau mesti hidup dengan optimisme. Engkau mesti hidup dengan pengharapan. Dan dengan pengharapan itu engkau menawarkan juga harapan bagi dunia. Sehingga orang bisa menemukan kehidupan di tengah-tengah kesedihan. Orang menemukan harapan di dalam keputusasaan. Ini hari Tuhan yang digambarkan oleh Paulus dalam surat yang ia kirimkan kepada jemaat perdana di Tesalonika. Sehingga dengan iman itu mereka siap sedia setiap saat. Nah, apa maknanya semua cerita ini? Baik di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, di perikop yang kita baca untuk hidup Bapak Ibu dan saya di hari ini. Tema kita hari ini mengajak kita untuk
mempersiapkan minyak kita. Siapkan minyakmu. Kita ada dalam sebuah situasi mungkin tidak serumit yang dialami oleh jemaat perdana di Tesalonika. Tapi di beberapa tempat mungkin ada orang Kristen yang mengalami penghambatan, penganiayaan. Tapi kita juga sedang berada dalam sebuah masyarakat yang hitam juga. Dark society. Kenapa? Secara global kita lihat, wow, ada peperangan. Ada perang Ukraina melawan Rusia. Sekarang lagi hot. Ada peperangan antara Israel dan Palestina. Ada persaingan dagang yang luar biasa antara China dan Amerika. Dan rupanya semua itu berdampak juga sampai ke dapur kita. Sesuatu yang terjadi di luar sana tetapi itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Dan di masyarakat kita juga melihat ketidakadilan terjadi luar biasa. Oh, itu masih terjadi. Kemiskinan masih sangat tinggi. Korupsi, nepotisme, masih merajalela di negara ini. Ini kondisi masyarakat kita. Dan bagaimana Bapak Ibu dan saya hidup. Bagaimana Bapak Ibu dan saya menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Alkitab ini sehingga ia menjadi sesuatu yang bermakna untuk Anda dan saya. Tema hari ini kalau kata anak zaman now, ini relate sekali. Siapkanlah minyakmu. Apa minyak itu? Saya memahami minyak itu sebagai sumber daya. Minyak itu sumber daya. Sumber itu terkait dengan asal, muasal. Yang dari sana kemudian bisa bergerak. Ada sumber air misalnya ya. Dari satu sumber kemudian dia bisa bergerak. Ya. Menjadi sungai. Memberi kehidupan. Menjadi sumber energi untuk menggerakkan turbin dan lain-lain. Ya. Daya itu kekuatan. Yang kemudian menggerakkan. Jadi kalau sumber daya itu segala sesuatu yang memang dibutuhkan oleh manusia untuk menggerakkan hidupnya. Untuk membuat hidupnya jadi semakin manusiawi. Sumber daya itu membuat kita tidak hanya bertahan tapi dapat membuat hidup ini menjadi panggung yang kita sungguh-sungguh nikmati dengan berbagai peran yang Bapak Ibu dan saya lakoni. Akan hidup ini menjadi seperti teaternya Tuhan. Dan kita semua bisa memeragakan berbagai hal sesuai dengan potensi talenta yang Tuhan berikan. Jadi kalau dibilang siapkan minyakmu, itu berarti mari kita membangun sumber daya kita. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat hidup ini jadi lebih hidup. Apa saja sumber daya itu? Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita lihat, saya mau mulai saja dari tubuh kita. Kita punya kepala, kita punya hati, kita punya kedua tangan. Sumber daya yang paling penting yang mesti kita bangun. Tidak lain dan tidak bukan adalah sumber daya manusia. Kepala kita mesti diisi. Diisi dengan knowledge. Diisi dengan pengetahuan. Kalau tanpa ini kita nggak akan siap.
perubahan sekarang berlangsung cepat. Sebagai orang Kristen kalau kita mau berdampak, maka kita harus punya kualitas. Siapkan minyakmu. Itu berarti panggilan untuk selalu kita mengisi kepala kita dengan pengetahuan yang memang dibutuhkan untuk menata dan membangun hidup ini. Pengetahuan menata dan membangun keluarga. Tadi bagus sekali ya, saya lihat di warta. Untuk perencanaan keuangan akan dilakukan. Semua itu penting. Sekarang perlombaan di dunia ini bukan lagi hanya antara orang kuat dan orang lemah, yang kuat yang akan bertahan. Tapi sekarang juga perlombaannya siapa yang cepat, ya dia yang dapat. Kalau terlambat susah. Tapi kalau isi kepala saja tidak cukup. Kita juga perlu isi hati kita. Isi hati dengan iman. Isi hati dengan value. Isi hati dengan karakter. Kepala tanpa hati yang terisi dengan value akan menghasilkan orang-orang yang cerdas menipu, yang pintar memanipulasi. Dan itu yang terjadi dalam masyarakat kita. Ternyata mau S1, S2, S3 enggak punya korelasi dengan bagaimana orang hidup jujur, orang merasa cukup. Ternyata enggak punya korelasi itu. Maka hati juga perlu diisi dengan value untuk membangun karakter. Siapkan minyakmu. Berarti itu panggilan bagi Bapak, Ibu dan saya untuk terus mengizinkan Tuhan mengisi hati kita dengan hikmat-Nya. Mengizinkan Tuhan mengisi hidup kita dengan firman-Nya. Jangan sampai kita menjadi seperti pengalaman Israel dalam perjanjian lama. Hari Minggu kita ke gereja, kita jadi anak Tuhan. Tapi di hari Senin sampai Sabtu, tanda tangan kontrak kita manipulasi juga. Bikin proyek kita bohong-bohong juga. Hari Minggu ternyata tidak nyambung dengan Senin sampai Sabtu. Kita asik dengan ritual, tapi kita mengalami kemerosotan etika. Agama bangkit, tapi etika melorot. Siapkan minyakmu. Ajakan untuk Bapak, Ibu dan saya mengisi hati kita. Kalau kepala sudah bagus, hati sudah bagus. Cukup ternyata belum. Tangan juga harus terbuka untuk melayani. Tangan juga harus terbuka untuk memberi. Tangan juga mesti terbuka untuk merangkul yang lain. Ini yang harus Bapak, Ibu dan saya terus lakukan. Dan bagus sekali saya ingat ya. Kalau di BPK Penabur itu kan sekolah-sekolah penabur harus tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pelayanan. Oh, itu profil yang harusnya kita bentuk. Itu jadi spirit di penabur, tapi itu juga mesti jadi spirit kita di jemaat. Spirit kita di gereja. Siapkan minyakmu, itu berarti kita mempersiapkan jemaat, mempersiapkan diri kita. Otaknya bagus, hatinya bagus, tangannya terbuka. Imannya bagus, ilmunya bagus, pelayanan pengabdiannya juga bagus. Profil ini menjadi tugas Bapak, Ibu dan saya. Panggilan Bapak, Ibu dan saya. Iman, harapan, dan kasih. Iman, ilmu,
dan pelayanan pengabdian. Mari kita mulai. Dari mana? Dari keluarga kita. Tadi saya katakan luar biasa perempuan itu. Rumah pertama kita adalah rahim seorang ibu. Disitulah kita berkenalan dengan cinta. Disitulah kita berkenalan dengan pengorbanan. Disitulah kita berkenalan dengan perjuangan. Dari rahim itulah kita keluar dan kita tumbuh dalam keluarga. Mari kita mulai siapkan minyak itu dari dalam keluarga kita. Kalau keluarga kuat, jemaat kuat, masyarakat hebat. Tetapi kalau keluarga rapuh, gereja pasti rapuh, masyarakat amburadul. Karena itu, mari kita mulai. Bapak Ibu coba lihat perempuan hebat di samping Bapak Ibu yang datang bersama-sama hari ini. Atau lihatlah semua perempuan yang ada di situ. Dan ibu-ibu lihat juga laki-laki yang datang bersama dengan Anda. Kita mitra. Kita harus bersama-sama. Yang satu enggak boleh bodoh, yang satu enggak boleh bijak. Kalau boleh dua-duanya bijak. Bukan boleh, harus. Dan mari kita siapkan minyak kita. Ilmu, iman, pengabdian. Kita bangun itu dari dalam keluarga kita. Dan ini akan menjadi kontribusi penting kita. Bukan hanya untuk gereja. Tapi untuk masyarakat. Untuk dunia ini. Amin. Amin. Kalau sudah amin berarti kita selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita mengambil waktu hening. Kita akan mendengarkan persembahan pujian paduan suara Aletheia.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berpadu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk membawa syafaat ini. Dan kami tahu Allah, Engkau Maha mendengar. Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan karena itu dalam beragam persoalan yang kami hadapi, dengan harapan-harapan yang kami punyai, kami datang kepada Tuhan, membawakannya dalam doa ini. Bagi dunia yang masih dilanda konflik, negara-negara yang sedang dilanda peperangan, Tuhan Engkau kiranya hadir dan memberikan pemulihan. Berkati semua upaya-upaya untuk membangun perdamaian. Berkati para pengungsi, mereka yang hidup dalam penderitaan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Indonesia yang kami cintai, kami juga memohon kasih-Mu untuk terus membawa bangsa ini ke masa depan. Kami mendoakan para pemimpin dari pusat sampai daerah. Kiranya bukan kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan yang mereka kedepankan, tapi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Hikmat dan takut akan Tuhan biarlah Engkau karuniakan. Supaya dengan semua itu mereka boleh tetap menjaga semangat pelayanan untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Kami mendoakan proses pemilu yang akan berlangsung di tahun depan. Kiranya situasi yang kondusif boleh terus terjaga. Dan kami doakan masyarakat Indonesia supaya dapat menyatakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka memilih pemimpin-pemimpin yang tepat, pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin-pemimpin yang memiliki kompetensi, mau bekerja untuk kesejahteraan dan mewujudkan keadilan. Kami berdoa juga untuk partai-partai politik, semua yang ikut dalam kontestasi ini. Biarlah Allah Engkau memberikan kepada mereka hati yang bijaksana. Supaya mereka tidak memanipulasi. Tapi mereka sungguh-sungguh menjalankan politik dengan hati nurani. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di Indonesia. Tuhan tolong supaya tetap menjadi pelita. Anak-anak Tuhan kiranya boleh tetap menjadi garam. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja kami, jemaat kami, GKI Taman Aries. Biarlah Tuhan di usia yang Tuhan sudah karuniakan 31 tahun. Biarlah perjalanan jemaat ini ke depan tetap ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Di dalam membangun kehidupan semua warga jemaat. Bahkan jemaat ini boleh memberikan dampak
bagi masyarakat, untuk sesama sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa menyerahkan semua pelayan yang Tuhan hadirkan di sini. Pendeta, penatua, bahkan pengurus-pengurus yang ada di setiap komisi, bahkan panitia-panitia. Tuhan memberkati supaya mereka boleh senantiasa melayani dengan penuh kesungguhan hati, membawa jemaat ini bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Kami berdoa juga menyerahkan persiapan perayaan Natal. Biarlah perayaan ini dapat disiapkan dengan baik dan mendatangkan sukacita, bahkan memberikan dampak yang lebih besar untuk masyarakat. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan anggota jemaat kami yang saat ini ada dalam kondisi sakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan berikanlah kepada mereka kesehatan terbaik. Berkati makanan, minuman, obat penawar yang mereka konsumsi. Kami doakan juga para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan hadirlah menjadi penolong yang setia untuk mereka. Kami doakan anggota-anggota jemaat yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan yang berat. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan. Tuhan tolong tambah-tambahkan hikmat bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk proses pemilihan penatua. Biarlah semua ini dapat berjalan dengan baik. Dan Allah dalam kasih-Mu boleh menyatakan orang-orang yang Tuhan sendiri pilih, Tuhan panggil melalui jemaat ini untuk melayani Tuhan dan melayani umat. Kami bawa semua ini ke dalam tangan pengasihan. Kami yang hadir saat ini, yang mengikuti ibadat secara online maupun yang hadir langsung di tengah-tengah gedung gereja ini. Tuhan biarlah doa-doa yang kami sampaikan secara pribadi, Tuhan juga berkenan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang sudah melayani. Ajari kami semua untuk selalu mau setia melayani. Sesuai dengan potensi dan waktu yang Tuhan beri. Dan jawablah doa-doa kami ini bukan menurut kehendak kami. Tapi biarlah kehendak Tuhan saja yang boleh jadi. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan sukacita kita bawa persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan kesetiaan kita dalam menantikannya. Persembahan dilandaskan dari firman Tuhan menurut Ibrani 12 pasal ayat 28 yang menyatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Umat dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Ries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Kuduskan bagimu, Tuhan
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami datang kepadamu membawa persembahan syukur. Berkatilah persembahan ini yang dipersembahkan dengan rasa sukacita dan syukur. Berilah roh hikmat-Mu yang memimpin majelis jemaat dalam mengelolanya, sehingga melaluinya kebaikan-Mu dinyatakan dan nama-Mu dimuliakan. Ajarilah kami mempersembahkan hidup kami di dalam masa penantian menyambut kedatangan-Mu kembali. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, peliharalah sulu kita, walau hanya kelip-kelap, agar ketika Tuhan datang, didapatinya sulu kita tetap menyala. Dan kita siap menyambut kedatangannya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa melindungimu di sepanjang hidup yang diberikannya dengan sungguh baik. Kiranya Sang Anak menyertaimu dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat dan kekuatan untuk tetap setia di jalannya. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu di sepanjang hidupmu dari kini sampai selama-lamanya. Haleluya,
Bapak Kidus, saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita mau berjuang untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.